Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, Rabbi syrah li sadri wa sirri amri wa hlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli amma ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa belajar lagi dalam keadaan yang baik. Insya Allah kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama kalimah huruf, yang kedua nanti penyebab rofa pada isim ya, insya Allah. Baik, langsung aja kita lihat halaman 85, yaitu bagaimana cara mengi'rab kalimah huruf. Yang pertama, sebutkan lafadznya, itu dikurung ya, lafadznya. Misalkan di sini ada hal. Hal alaika dainun, apakah kamu punya hutang? Kalimahnya dimasukkan dulu dalam kurung, kemudian tulis nama huruf tersebut. Misalkan hal harfus istifhamin. Lalu mabninya apa? Mabniyun ala sukun. Mahalnya apa? Karena huruf tidak punya mahal i'rab, maka pasti la mahalla lahu minal i'rab. Seperti itu. Contoh lainnya di sini alaika. Ala, ini yang di-i'rabkan ala ya. Ala harfu jarrin, namanya adalah huruf jar, mabniyun ala sukun. Karena kita lihat huruf terakhirnya berharokat apa. La mahalla lahu minal i'rabi. Untuk kaf dan dainunnya itu kalimah isim semua. Taib, sekarang kita ke pembagian kalimah huruf dari segi tempat masuknya, teman-teman. Yang pertama, ada huruf yang khusus masuk isim. Yang kedua, khusus masuk fi'il. Yang ketiga, mustarok. Bisa masuk isim maupun fi'il. Kita mulai dari yang pertama untuk yang masuk isim. Contohnya di sini fil fasli, ini ada huruf ja. Yang kedua, yang masuk fi'il sin. Huruf yang masuk isim dan fi'il ada hal. Ini bisa masuk isim, hal anta, bisa masuk fi'il, hal tadrusu. Melihat dari pembagian ini, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada huruf yang masuk ke huruf lainnya. Jadi, kalimah huruf hanya bisa masuk isim atau fi'il atau keduanya. Ada yang khusus isim, khusus fi'il, atau bisa keduanya mustarak. Tapi tidak ada yang bisa masuk ke huruf. Misalkan ada huruf jer masuk ke huruf jer yang lain atau masuk ke huruf nasab, itu tidak ada. Kecuali kalau ada huruf-huruf tertentu masuk ke huruf masdariyah, itu nanti bisa. Karena sejatinya huruf yang masuk pada huruf masdariyah itu adalah huruf yang masuk isim. Seperti itu. Misalkan ada huruf jer masuk kepada an. Bisa nggak? Bisa. Misalkan kalimatnya kayak gini. Fi an adrusa. Rogibtu fi an adrusa. Saya suka belajar. Rogibtu fi an adrusa. Kalimah fi an adrusa, di situ kan ada fi huruf jar ya. Dan dia masuk kepada an. Kok bisa? Huruf masuk huruf? Bisa. Karena sejatinya fi di sini masuk pada kalimah isim. Soalnya an adrusa itu ditakwil jadi kalimah apa? Isim. Rogibtu fi fid dirasati atau fid darsi. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan huruf yang khusus masuk isim. Eh, Huruf yang khusus masuk isim ada huruf jar, huruf inna dan saudarinya, huruf nida, huruf istisna, dan huruf ma'iyah. Huruf wawu ma'iyah. Untuk huruf istisna ini sebenarnya tidak hanya ilah, teman-teman ya. Tidak hanya ilah, ada wairu, siwa, suwa. Wairu, siwan, suwan, sawaun itu. Tapi yang hukumnya paling
penting untuk dibahas itu adalah dua. Taib, yang pertama huruf jar itu ada min, ila, an, ala, fi, al-ba'u, al-kafu, al-lamu, wawul qasami, ta'ul qasami, hatta, rubba, mud, mundu, khala, ada, hasya, dan wawu rubba. Buatan, buatan. Saya pun buatan, buatan, buatan usah. Buatan usah, ampun toh. Pun. Nggih, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama min, artinya dari. Ila kepada, an dari, ala di atas, fi di dalam, alba itu tulisannya bi, itu maknanya dengan. Kemudian al-kafu tulisannya ka seperti, kemudian alamu li untuk, karena, atau milik. Sebenarnya teman-teman, huruf-huruf jar itu masing-masing punya makna lebih dari satu ya. Tapi kitab ini tidak fokus ke sana. Ini fokusnya ke mengikrab aja gitu. Untuk makna-maknanya teman-teman butuh kitab yang lebih panjang pembahasan. Kemudian ada alamu wawul qasami. Lamu tadi apa ya? Milik, karena, untuk, bagi. Kemudian ada wawul qasam, taul qasam. Sebenarnya ba itu nanti juga ada baul qasam gitu ya. Tulisannya wa, ta, dan bi. Maknanya demi. Kalau ada hatta, sampai atau sehingga. Rubba, rubba itu maknanya bisa banyak, bisa sedikit. Tergantung konteks kalimatnya nanti. Kemudian ada muz, mundu, maknanya sejak. Khala, ada, dan hasya. Ini bisa dikatakan sebagai huruf jar, bisa dikatakan sebagai adatul istisna. Jadi dia huruf jar sekaligus istisna gitu ya, karena maknanya kecuali atau selain. Ada juga yang berpendapat khala, ada, dan hasya ini fi'il. Di fi'il untuk istisna gitu, untuk pengecualian fi'il madhi. Lalu yang terakhir wawu rubba. Wawu yang menggantikan rubba. Maknanya nanti kayak rubba. Wawu yang menempati tempatnya rubba. Maknanya banyak atau sedikit. Seringnya bermakna banyak ya rubba itu. Semua huruf ini mengejarkan isim setelahnya. Artinya huruf ini tuh beramal kepada lafaz setelahnya. Berpengaruh terhadap akhir dari lafaz setelahnya. Dan pasti setelahnya isim gitu. Nggak mungkin huruf jar masuk ke kalimah fi'il. Kalau mau masuk ke fi'il, catatannya adalah harus ada huruf masdariyahnya. Seperti tadi saya bilang, fi adrusu itu kan nggak bisa ya. Rogib tu fi adrusu itu nggak boleh. Nah, terus gimana sampai Rogib tu fi an adrusa. Isim yang dijarkan disebut dengan majrur. Kata yang dimasuki huruf-huruf jar namanya majrur. Dengan tanda jar yang telah dijelaskan tuh dari awal-awal dulu. Contohnya fil masjidi. Fi huruf jar al masjidi majrur. Fi harfu jarrin mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Al masjidi ismun majrurun bi fi. Isim dijarkan oleh fi. Mu'alamatu jarhi kasrah dhahiri fi akhirih li'annahul ismul mufrad. Kemudian inna dan saudari-saudari. Inna, anna, ka anna, lakinna, la'ala, laita, dan la anna lil jins. Huruf inna dan saudari-saudari. Maksudnya saudari-saudari gimana sih? Dia mempunyai amal yang sama. Ada juga yang menyebut dengan istilah al-huruful musyabbahatu bil fi'li. Huruf-huruf yang diserupakan dengan fi'il. Bagaimana di materi kemarin itu? Ini harfun musyabbahun bil fi'li. Nah, huruf yang diserupakan dengan fi'il. Yang pertama inna, sesungguhnya. Yang kedua anna, sesungguhnya. Inna itu di awal kalimat, kalau anna di tengah kalimat. Itu sederhananya. Meskipun tidak sesederhana itu sebenarnya.
Ka'anna seakan-akan, lakinna akan tetapi, la'ala semoga, supaya, laita andaikan, la tidak ada sama sekali. Namanya ini la an-nafiyah lil jinsi. Bukan la nafi biasa, tapi la nafi lil jinsi. La yang menafikan jenis. Semua hurufnya itu masuk pada mubtada khobar, pada subjek predikat yang eh, subjeknya ini berada di awal. Kan ada subjek predikat yang subjeknya berada setelah predikatnya. Semua hurufnya masuk pada mubtada khobar. Mubtada khobar ini belum kita bahas setelah ini sebenarnya. Lalu menasabkan mubtada tadi menjadi isimnya. Nanti isimnya itu disebut dengan isim inna atau isim anna gitu. Kemudian merofakkan khobar, merofakkan khobar mubtada menjadi khobarnya. Jadi khobar inna, khobar anna, dan seterusnya. Contohnya ada kalimat kayak gini. Allahu ghafurun. Allah itu maha pengampun. Rofa semua. Ini mubtada khobar. Mubtada itu subjek, khobar itu predikat. Kemasukan inna, maka berubah menjadi innallaha ghafurun. Nah, inna wa akhwatuha ini teman-teman, hanya bisa masuk kalimat isim. Dan isim yang dimasuki ini berbentuk atau bersusunan mubtada. Nah, innallaha ghafurun. Allah ini sebagai isimnya, ghafurun sebagai khobar. La rajula fid dari. Ini contoh la nafiyah. La rajula fid dari. Untuk isim yang dimasuki oleh la nafiyah lil jinsi itu agak berbeda bentuknya. Nanti dia harus nakiroh dan tidak boleh ditanwin ya. La rajula. Karena dia itu nasab, karena dia itu mabni atas tanda nasab dan bermahal nasab. Agak aneh ya istilahnya sebenarnya. Mabni atas tanda nasab, bermahal nasab. Ya yang jelas dia nasab lah gitu ya. Menjadi isimnya. Jadi kesimpulannya adalah inna wa akhwatuha masuk ke kalimat isim. Isim yang pertama nanti dinasobkan menjadi isimnya. Isim yang kedua dirofakkan menjadi khobar. Contohnya di sini innallaha ghafurun, kalau di i'rab inna harfu taukidin wa nasbin musyabbahun bi fi'lin. Huruf taukid dan nasab serta diserupakan dengan fi'il. Mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Allah lafdzul jalalati. Mengi'rab lafaz Allah itu ada etikanya, yaitu dengan menambahkan lafdzul jalalah. Ismu inna mansubun ila akhirih. Ghafurun khabaru inna marfu'un ila akhir. Yang bawahnya sekarang la rajula fidda. La harfun linafil jinsi mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Rajula ismula. Ismula isimnya la. Mabniun alal fathi fi mahalli nasbin. Jadi kalau isimnya la itu nanti harus nakiroh, dia dimabnikan atas tanda nasab, mabni fathah ya umumnya, tapi bermahal nasab, tetap mahal nasab karena kedudukannya sebagai isimnya Allah. Fi harfu jarrin mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab ad-dar majrurun bi fi ila akhirih. Ini huruf yang kedua. Huruf yang pertama tadi huruf jar, huruf yang kedua inna wa akhwatuha atau al-huruful musyabbahatu bil fi'li. Kemudian yang ketiga ada huruf panggilan. Huruf panggilan ini juga hanya masuk pada isim. Ya nggak mungkin teman-teman ya, sudah pernah saya sampaikan nggak mungkin kita memanggil fi'il. Mana bisa kita memanggil fi'il, apalagi memanggil huruf. Pasti yang bisa dipanggil hanya isim, benda. Semua huruf panggilan, baik ya, ayah, haya, ai, alhamzatu. Hamzah ini tulisannya ya A gitu ya. A. Dan wa itu disebut dengan apa namanya, harfun nida, huruf panggilan. Nanti ada pembagiannya sebenarnya teman-teman. Maksudnya fungsi-fungsinya itu ya. Ya itu untuk memanggil yang bagaimana, ayah yang bagaimana gitu. Bedanya nanti pada umumnya kayak gini. Semakin panjang hurufnya berarti semakin jauh yang dipanggil gitu.
Ya, kita mau coronakan lah dengan bahasa Indonesia misalkan. Ada hai, hai, hai. Itu kan beda ya. Kalau hai dekat. Kalau hai mungkin sedang di situ. Kalau hai jauh. Lafat yang dimasuki oleh huruf nida namanya munada. Munada ini sebenarnya teman-teman adalah maf'ul ya. Maf'ul dari fi'il yang digantikan oleh ya. Maf'ul itu apa? Maf'ul itu objek pekerja. Nanti di contohnya dijelaskan. Namanya munada, isim-isim yang dimasuki oleh huruf nida itu. Nah, munada itu hukumnya gimana? Hukumnya ada dua pembagian. Yang pertama, hukumnya dinasobkan. Mansubun. Kapan itu? Jika dalam tiga keadaan. Satu, kalau munadanya mudhof. Dua, kalau munadanya berupa serupa mudhof. Tiga, kalau munadanya berupa isim nakiroh dan tidak dimaksudkan. Nakiroh ghairu maksudah. Contohnya secara urut. Ya Rasulullah. Ya Hasanan wajhu. Ya Rajulan. Ya Rasulullah nasab. Karena munada mudhof. Rasulullah mudhof pada lafdil jalalah. Ya Hasanan wajhu. Wahai orang yang bagus, yang tampan wajahnya. Ini munada serupa mudhof. Serupa mudhof itu gimana? Ada munada yang setelah munada itu terdapat isim yang menyempurnakan maknanya. Nah, ini namanya munada serupa mudhof. Kalau ya hasanan gitu aja, itu namanya munada nakiroh garu maksudah. Nah, kemudian ditambah itu dengan lafadz wajhuhu. Wahai orang yang bagus, disempurnakan. Yang bagus apanya? Wajhuhu wajah. Ini juga dihukumi sebagai lafadz yang mu'rab dan dinasobkan. Ya hasanan wajhuhu. Dan yang terakhir, ya rajulan ini nakiroh yang tidak ditujukan kepada ya seseorang gitu ya. Ya rajulan wahai laki-laki. Nggak tertentu kepada laki-laki, salah satu laki-laki itu enggak. Wahai laki-laki gitu aja. Ya misalkan praktiknya mohon maaf ada orang yang buta mau nyebrang gitu, terus manggil orang sekelilingnya nggak ditentukan kepada siapa. Ya rajulan wahai laki-laki. Tolong saya. Itu munada ghairu maksudah dan hukumnya nasab. Yang kedua, mabni atas tanda rofa. Hukum yang kedua, tadi kan hukum yang pertama nasab ya. Hukum yang kedua ini mabni, teman-teman. Nah, mabninya apa? Mabninya adalah mabniun ala mayurfa'u bihi. Mabni atas tanda rofa. Jadi kayak dirofakkan gitu, tapi nggak ditanwin. Kayak dirofakkan tapi nggak ditanwin. Karena mabni. Seperti itu. Contohnya, ya Muhammadu, ya Rajulu. Ini bukan mu'rob, bukan rofa ya. Bukan rofa, tanda rofaknya domah itu enggak, tapi ini mabni. Kemarin udah kita bahas kan di dalam pembagian isi mabni itu yang terakhir pokoknya. Mabni atas tanda rofa ini jika dalam dua keadaan. Satu, kalau munadanya berupa nama. Dua, kalau munada berupa nakiroh maka sudah. Nakir, isim nakiroh terus dimaksudkan kepada salah satu orang gitu. Ya Muhammad, wahai Muhammad ini berupa nama. Namanya mufrad alam. Munada mufrad alam. Yang kedua, ya rojulu ini namanya munada nakiroh maksudah. Ya rojulu. Rojulu itu kan isim nakiroh ya. Tapi meskipun nakiroh kita tujukan kepada salah satu laki-laki gitu. Maka menjadi eh, dihukumi mabni. Mabniyun ala mayurfa'u bihi. Mabni atas tanda rofaknya. Nah, karena Muhammad dan rajul ini isim mufrad, maka dimabnikan dhammah. Sekarang kita ke contohnya. Ya harfu nida'inil qarib mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Cara mengi'rabnya seperti itu karena ya itu untuk yang dekat. Ya harfu nida'inil qarib. Nanti ada harfu nida'inil ba'id kayak gitu. Kemudian ada rasul, ya rasul. Ya sebenarnya kan kayak gini teman-teman ya. Nanti di dalam pembahasan ilmu balaghah antum akan menemukan pembahasan ini lagi tentang huruf-huruf nida itu. Misalkan ya, ya, ya itu kan aslinya untuk memanggil yang dekat. Tapi kalau kita memanggil misalkan ya Rasulullah,
Kita memanggil utusan Allah. Utusan Allah di mana sekarang? Ya kan? Secara dohir kan nggak di dekat kita. Tapi kenapa kita pakai ya? Nah, nanti ranahnya sudah masuk balaghah. Jadi seolah-olah kita menghadirkan utusan Allah, Kanjeng Nabi Muhammad, seolah-olah di samping kita, di depan kita. Sehingga menggunakan huruf panggilan yang dekat. Itu istilahnya nanti adalah iltifat. Atau ini ya, bukan iltifat. Eh Iya, menempatkan sesuatu yang jauh pada tempatnya yang dekat gitu lah. Itu pembahasannya ilmu ma'ani. Pembahasan ilmu ma'ani. Ya, misalkan kayak zalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran pakai kata zalika. Kenapa enggak pakai hadza? Kenapa pakai zalika itu? Kenapa enggak pakai hadza? Kitab itu. Kenapa ya kitab ini? Karena Al-Quran dekat. Nah, itu ada maksud-maksud tersendiri. Ini cuman padanan ya, teman-teman ya. Kias dari apa namanya? Pembahasan penempatan isim yang maknanya dekat menjadi jauh, maknanya jauh menjadi dekat. Kayak. Karena ada maksud-maksud tertentu. Nah, yang mempelajari maksud-maksud kayak gitu, rahasia-rahasia makna kayak gitu, itu ilmu ma'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini tuh baru kulitnya, teman-teman ya. Iqrab itu ibarat kelapa, baru kulitnya. Kalau antum pengen dapat degan, mau dijadikan es, apalagi pas puasa-puasa ya enak ya buat buka ya. Itu belajarlah balaghah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah. Rasulah itu munada sebenarnya ditanwin teman-teman ya, munadan gitu. Munadan. Loh, kok ditanwin? Ya karena bukan ghairu munsharif. Jadi ditanwin. Munadan mansubun. Wa huwa maf'ulun bihi. Jadi selain dia itu munada, eh, sebenarnya dikasih munada mudhof gitu. Munada mudhofin. Itu lebih jelas. Munada mudhofin mansubun. Wa huwa maf'ulun bihi. Dia itu sebenarnya juga maf'ul bih, objek pekerjaan, li fi'lin mahdhufin, bagi fi'il yang dibuang. Fi'il yang dibuang itu dikira-kirakan dengan apa? Ai unadi. Ya Muhammadu ai unadi Muhammad. Ya Rasulullah ai unadi Rasulullah. Wa huwa maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf takdiruhu unadi. Antum tambah aja di sini. Takdiruhu unadi atau ad'u wa alamatu nasbihil fathah ila akhirih wa huwa mudhaf. Allahi lafdul jalalah mudhafun ilahi majrur ila akhirih. Ya Muhammad, ini contoh yang mabni. Ya harfu nida'in lil qarib mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Muhammad munada mufrad alam gitu ya. Munada mufradin alamin. Mabniun ala dhammi li'annahu al-ismul mufrad wa huwa fi mahalli nasbin maf'ulun bihi li fi'lin nida'il mahdhuf taqdiruhu unadi au ada. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, saya lanjut ya. Huruf yang diserupakan dengan laisa sekarang. Ada emma, la, lata, dan in. Maknanya ini tidak. Semuanya tidak, bermakna tidak ya. Laisa ini nanti amalnya seperti kana. Kita belum belajar tentang kana, tapi ini sedikit aja. Laisa ini adalah fiil yang beramal merofakkan apa namanya mubtada dan menasabkan khobar. Merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Kebalikan dari inna. Nah, ada kemudian huruf-huruf itu yang amalnya seperti laisa. Ma, la, lata, dan in. Untuk ma dan la ini spesifik namanya ma hijaziyah dan la hijaziyah. Ingat-ingat ya. Ma hijaziyah, la hijaziyah. Karena yang mengamalkan ma dan la seperti laisa itu adalah orang-orang Hijaz. Tuh. Huruf-huruf tersebut diserupakan dengan laisa dari segi amalnya karena serupa dari segi makna. Maknanya sama-sama nafi.
Amalnya merofakkan mubtada menjadi isimnya dan menasabkan khobar mubtada menjadi khobarnya. Contohnya, ma hadza basyara. Bukanlah orang ini manusia. Orang ini bukan manusia. Aslinya apa? Hadza basyarun, mubtada khobar. Nah, kemasukan ma. Ini ma nafi. Huruf yang diserupakan dengan laisa. Ma hijaziyah itu tadi. Nah, ketika kemasukan ma, hadza yang aslinya mubtada sekarang menjadi isimnya ma. Basyaron menjadi khobarnya ma. Ma harfu nafyin. Musyabbahun bilaisa. Mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rabi. Hada al-ha'u harfu tanbih. Wa dha ismu isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in ismu ma. Isimnya ma. Basyaran khabaru ma mansubun ila akhirih. Ini yang lainnya nggak usah dibahas ya. Kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama. Cuman untuk lata, eh, ya nanti ada syarat-syarat yang lebih khusus teman-teman ya. Mala, lata, dan itu ada syarat-syaratnya yang khusus kayak gitu. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa buka kitab Mutamimah. Saya sarankan teman-teman buka namanya Mutamimah Al-Jurumiyah, syaratnya Jurumiyah. Di situ dijelaskan beberapa syaratnya. Kitab ini nggak terlalu tebal, tapi manfaatnya insya Allah sangat banyak. Berikutnya yang terakhir, untuk huruf yang masuk kepada isim adalah huruf illa, wawu ma'iyah, dan lam ibtidak. Huruf illa masuk pada isim. Ya, huruf-huruf pengecualian itu ya. Sebenarnya nggak hanya illa, tapi yang paling penting itu illa menurut saya. Isim yang dimasuki illa namanya adalah mustatsna. Seringkali mustasna dinasobkan, namun terkadang dijadikan badal atau sesuai dengan tuntutan ambil sebelum illa. Nah, ini butuh pembahasan yang lebih ya. Insya Allah nanti di Mansubatul Asma. Ja'al qawmu illa maridhan. Nah, ini dibaca nasab. Ya, namanya menjadi mustasna gitu. Ma ja'a illa mujtahidun. Nah, ini mujtahidunnya dibaca rofa. Alasannya karena menjadi fa'il dari ja'a. Tapi yang jelas illa masuk kepada kalimat isim. Ma harfu nafyin mabniun ala sukun. Oh, ini yang kedua ya, yang ini ya. Harfu nafyin mabniun ala sukun la mahalla min al-i'rab ja'a fi'lun madin mabniun ala sukun ila akhirih illa mengi'rab illa itu adalah harfus titsna, huruf pengecualian. Mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab mujtahidun fa'ilun marfu'un ila akhirih. Lalu ada wawu ma'iyah, ini khusus masuk isim yang disebut dengan maf'ul ma'ah. Wawu ma'iyah ini maksudnya adalah afan. Wawu ma'iyah itu wawu yang masuk pada isim, yang isimnya tadi disebut dengan maf'ul ma'ah itu. Bukan wawunya ya yang maf'ul ma'ah, isim yang jatuh setelahnya. Dan maf'ul ma'ah pasti nasab. Wawunya ini bermakna bersama, bukan dan. Ja'a Zaidun wa tulu asyamsi. Zaid datang bersamaan terbitnya matahari. Di wawunya bersama gitu. Cirinya apa ya? Kalau dia dimaknai atof dan kita bacanya watulu usyamsi, wawunya wawu atof, maknanya rusak gitu. Ja'a Zaidun watulu usyamsi. Zaid dan terbitnya matahari telah datang. Masa terbitnya matahari itu datang? Ya mungkin bisa ya dari segi makna majas. Kalau antum meragukan contoh ini ya udah. Ja'a ini misalkan kita ganti dengan kata mata atau tufiya wafat. Zaid meninggal bersama tulu asyamsi terbitnya matahari. Kalau misalkan mata Zaidun wa tulu asyamsi. Zaid mati dan tulu asyamsi juga mati. Itu kan nggak pas kalau diatofkan gitu loh. Maknanya ini fasid atau rusak. Maka dari itu wawunya bukan wawu atof melainkan wawu ma'nya. Contohnya di sini ja'a fi'lun madin mabnun ala fathi ila akhirih zaitun fa'ilun, ini kurang alif ya. Fa'ilun marfu'un ila akhirih al wawu harfun lil ma'iyyati mabniyun ala al fathi ila akhirih tulu'a maf'ulun ma'ahu mansubun ila akhirih wa huwa mudhaf asyamsi mudhafun ilahi majrur ila akhirih. Nggak harus mudhaf teman-teman ya. Nanti antum mengira wawu ma'ah
apa namanya, maf'ul ma'ah selalu mudhof gara-gara contoh ini. Enggak. Sirtu wan nila. Biasanya contoh-contoh di kitab itu. Saya berjalan beriringan dengan sungai Nil, ya, yakni di pinggirnya gitu. Sirtu wan nila. Itu kalau sirtu wan nilu, saya dan sungai Nil berjalan. Maknanya kan jadi rusak. Artinya maf'ul ma'ah itu tidak harus mudhof gitu loh. Lalu ada lamul ibtida. Lamul ibtida itu lam yang berada di awal kalimat dan fungsinya untuk taukid. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya tadi kan beramal kepada setelahnya gitu teman-teman. Kalau lam ibtida itu enggak. Setelahnya biasanya sih mutada ya. Biasanya. Awalnya masuk kepada kalimat isim. Meskipun nanti pada prakteknya kadang dia bergeser kayak menjadi muzahlaqah itu misalkan. Dia kadang nanti masuk ke kalimat fi'il. Mas sebenarnya bukan masuk ke kalimat fi'il ya, masuk ke jumlah. Taib. La'alimun wahidun asyadu ala syaitani min alfi abidin. Sungguh, satu orang alim itu lebih berat bagi syaitan, atas syaitan daripada 1.000 ahli ibadah. Maksudnya ahli ibadah yang bodoh gitu ya, yang tidak tahu ilmu. Alamu harfu ibtida'in wa taukidin. Lam ini adalah huruf ibtidak, permulaan dan penegas. Mabniun alal fathi la mahalalahu minal i'rab. Alimun mubtada' marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Wahidun na'tun. Wahidun ini na'at lil mubtada'i marfu'un, hurufnya kembali marfu'un ila akhirih. Asyatu khabaru mubtada'in marfu' ila akhirih. Taib. Ada yang ditanyakan untuk huruf yang khusus masuk isim? Kalau tidak ada, kita bahas huruf yang khusus masuk fi'il. Kapan Ustaz? Silakan. Tadi ada seperti contoh harfullah tadi Ustaz. Ya, la. La Karena rajula fi'il fid jinsi. dari, Nah, la rajula fid dari. Apa bedanya dengan la rajulu fid dari Ustaz? la rajulun maksudnya. Ya. Taib, taib. Ah, la rajulun. Ini saya hanya ini ya, menjawab berdasarkan pengetahuan saya. Bisa jadi salah. Setahu saya, fungsi dari la an-nafiyah lil jinsi itu adalah menafikan jenis. Artinya jenis dari isim yang dimasuk itu benar-benar ditiadakan sama sekali. La rajula, tidak ada laki-laki sama sekali. Baik itu satu, dua, tiga, benar-benar nggak ada sama sekali. Syaratnya la linafil jinsi itu kan dia harus masuk ke isim nakiroh, terus antara la dan isimnya ini nggak terpisah. Setidaknya dua syarat itulah yang umum ya. Sehingga kalau ada la yang masuk ke isim nakiroh ya kita bacanya la rojula. Kalau misalkan antum apa ya membayangkan ini kalau misalkan la rojulun bisa nggak ya? Mungkin bisa, mungkin bisa. Nanti rojulun jadi apa? Jadi mubtada. Berarti la-nya la nafi aja nggak diamalkan. Terus apa kemananya beda? Beda. Setiap huruf yang berbeda berimplikasi pada makna yang berbeda. La rojulun fidari tidak ada satu laki-laki di rumah. Bisa jadi ada dua laki-laki, tiga laki-laki seperti itu. Setahu saya seperti itu, Aki. Kedudukannya beda, maknanya berbeda. Nah, Ustaz. Baik. Berarti la rajulun itu tapi dia tetap juga la nafiyah juga Ustaz ya. Ya, tetap nafi. Nah, Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Amin. Wa iyyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf yang khusus masuk fi'il. Ada huruf nasab, huruf jazm, huruf ma, dan la nafi, huruf qad, huruf sin, dan saufa. Huruf nasab ini sudah pernah kita bahas ya. Maknanya juga udah semua. Di sini kita langsung ke contoh aja. Lanab broha alaihi. Alaihi ya, bukan alihi.
lan nabroha alaihi akifina hatta yarji'a ilana Musa. Ini kata Bani Israel ya ketika ditinggal Nabi Musa itu, dan mereka ditunggu sama Nabi siapa itu namanya? Nabi Harun ya. Kami akan tetap menyembah patung anak sapi itu sampai Nabi Musa kembali kepada kami. Di sini yang menjadi contoh nasabnya yang pertama lan nabroha, kemudian hatta yarji. Lan sama hatta ini masuk ke kalimat fi'il, menasabkan kalimat fi'il. Hanya saja pada tafsirnya, kalau lan ini menasabkan dengan dirinya sendiri, nabroha fi'lun mudhari'un mansubun bilan, tapi kalau yarji'a nanti mansubun bi'an mutmarah. Di sini ada kata-kata wujuban ya, bi'an mutmarah wujuban, dengan an yang disimpan secara wajib. Sebenarnya kemarin ada keterangan yang kurang teman-teman ya terkait dengan an mutmarah itu. Ada an mutmarah yang wujuban, ada an mutmarah yang jawazan. Jadi ada yang an-nya itu harus disimpan, ada an-nya yang bisa dimunculkan. Ini contoh yang harus disimpan kalau jatuh setelah hatta. Yang kedua huruf jazm juga sudah. Lam lama lamul amr lanahi. Ini yang jazm satu fiil. Kemudian ada in dan itma, ini yang jazm dua fiil. Alam nasyrah laka sadrak. Alam terdiri dari al-hamzah dan huruf lam. Al-hamzah itu harfu istifhamin. Mabniun alal fathi la mahallalaha minal i'rab walam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Mabniun ala sukuni la mahallalahu minal i'rab. Monggo lah lahu maulaha. Terserah ya kalimat huruf itu memang ada perbedaan. Nashrah fi'lun mudhari'un majzumun bilam ila akhirih. Jadi nggak mungkin ya alam itu masuk ke kalimat isim. Sebagaimana tadi amil-amil nasab itu tidak masuk kepada kalimat isim. Lalu ada ma dan la nafi. Nah, mungkin kalau yang tadi la rajulun nanti maksudnya ke sini nih. Tapi sebenarnya pada praktiknya ya teman-teman ya, la nafi, ma nafi itu bisa juga loh masuk pada kalimat isim. Ini nggak tahu ini menurut kitab yang ini kalau nggak salah saya ngambilnya dari Mulakhos. Nanti antum bisa cek di sana ya, di Mulakhos kalau nggak salah. Mulakhos Qawaidul Lughatil Arabiyyah yang karyanya Ustadz Fuad Nikmah itu. Ma dan la nafi itu khusus masuk fiil apa? Ya masuk fiil gitu. Tapi umumnya untuk ma itu masuk fiil madi, kalau la masuk fiil mudhari. Kalau kalau la masuk fiil madi bisa nggak? Bisa aja, tapi jarang, aneh ya teman-teman ya. Termasuk ma kalau masuk fi'il mudhari juga bisa, tapi jarang. Dan keduanya tidak beramal, beda dengan huruf sebelumnya tadi, huruf nasab dan jazm. Ma hadaral marid la yanjahul kaslan. Hadara fi'il madi yanjahu fi'il mudhari, kemasukan huruf nafi ma dan la. Ya, mungkin ini lagi-lagi kemungkinan. Kenapa Ustadz Fuad Nikmah itu memasukkan la dan ma pada huruf yang khusus masuk pada fi'il? Pandangan beliau adalah karena yang masuk pada kalimat isim itu adalah ma dan la yang ini tadi teman-teman. Tadi kan ada juga ma dan la kan yang masuk isim, yaitu ma dan la yang hijaziyah gitu loh. Ma dan la yang hijaziyah. Jadi kalau ma dan la yang masuk fi'il itu ma dan la biasa nggak beramal gitu. Kalau yang masuk isim beramal. Dan yang keempat huruf qad. Huruf qad ini bisa berfaedah tahqiq jika masuk fi'il madhi sungguh gitu ya, atau pasti nyata, atau taklil makna jarang sedikit. Kalau masuk fi'il mudhari juga tidak beramal sebagaimana menurut tiga. Qad aflahal mu'minuna, ini yang faedah tahqiq masuk fi'il madhi. Qad yastuhul kadzabu, ini faedah taklil. Qad harfun lit tahqiq atau harfun lit taklil mabniun ala sukun la mahalallahu minal i'rab. Huruf sin dan saufa yang terakhir hanya masuk fi'il mudhari. Huruf sin berfaedah mustaqbal qarib, sedangkan saufa mustaqbal ba'id. Contoh Zaid Abu Zaidun Godan. Besok Zaid mau pergi pakai sin.
Wasaufa yarji'u fis sanatil atiyah. Dan akan kembali pulang pada tahun depan. Makanya pakai saufa. Saufa harfu tanfisin wastikbal. Sin ya, sin harfu tanfisin wastikbal. Saufa harfu taswifin wastikbal. Nah, ini istilah-istilah ulama aja ya. Kalau sin tanfis, kalau saufa taswif, ya tanfis taswif itu maknanya jeda. Karena ada jedanya kan, akan itu kan belum terjadi secara langsung, ada jedanya. Dan istiqbal, yakni menunjukkan zaman mustakbal. Sama-sama mabniun alal fathi. Ya untuk membedakan korib sama baitnya itu antum lihat jumlah hurufnya aja. Sa satu huruf, berarti kan maknanya sedikit dekat gitu kan. Sedangkan saufa tiga huruf berarti jauh, banyak. Tiga huruf kan banyak, lebih banyak dari satu. Oke, sedangkan yang ketiga adalah masuk pada isim dan fi'il. Istilahnya al-huruful musyarakah. Bainal asma'i wal af'al. Yang pertama ada huruf ataf, yang kedua huruf istifham, yang ketiga wawul hal. Yang terakhir lam sumpah namanya lamul qasam. Huruf atof ada al-wawu, al-fa'u, summa, au, am, lakin, la, bal, dan hatta. Di sini ada hatta lagi, ada la, ada fa, ada wawu. Jadi beririsan dengan huruf-huruf lain ya. Memang harus ini teman-teman ya, untuk perdalam. Ini hanya awalan untuk lebih mendalamnya teman-teman harus ta'aruf sama masing-masing huruf. Misalkan la ya, la apa aja kayak gitu. Mungkin saya bisa merekomendasikan antum bisa beli kitab ini untuk i'rab ya. Mausu'atun Nahwi wa Sarfi wal I'rabi. Ini saya dulu pertama kali belajar praktik i'rab salah satunya pakai ini. Jadi ini tuh kayak mukjam gitu. Antum misalkan pengen buka la, nanti tinggal buka aja huruf la. Di situ ada banyak sekali la. Misalkan saya bukakan ya, ada huruf la, la di sini ada takti bisa berarti aujuh. Ada 7 macam. Ada nahi, ada atof, nafi, nafi yang beramal seperti amalnya laisa, nafi lil jinsi, huruf jawab, dan huruf tambahan. Nah, maksud saya bertaaruf, kenalan sama huruf itu kayak gitu. Antum harus, apa ya, kayak gitu loh. La itu apa aja. Ada huruf ini, huruf ini, huruf ini, masing-masing yang ini beramal. Kalau namanya huruf nahi beramal. Kalau huruf jawab tidak, huruf tambahan enggak. Itu harus tahu. Termasuk makna-maknanya. Kan nahi sama nafi beda kan maknanya. Nahi jangan, nafi tidak. Terus kalau tambahan enggak ada maknanya. Itu harus kita kenali satu persatu. Itu ya. Itu salah satunya. Ada juga al-mu'jamul mufassal fil i'rab. Tuh. Al-mu'jamul mufassal fil i'rab. Itu kurang lebih sama. Cuman kalau dari segi tuanya itu tua yang ini. Karena Al-Mu'jamul Mufassal lil I'rab itu agak menginduk pada kitab yang tadi. Karangannya Dr. Emil Badi Yakub. Emil Badi Yakub. Orang Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wawu maknanya dan. Al-fa'u maknanya maka. Summa. Kemudian au. Atau am. Atau lakin akan tetapi la tidak bal. Bahkan hatta sampai atau sehingga. Huruf-huruf ini berada di antara dua isim atau dua fi'il. Iya, bisa berada di antara dua isim atau dua fi'il atau sesuatu yang menempati tempatnya isim. Apa itu? Ya jumlah misalkan. Jumlah. Isim atau fi'il yang berada setelahnya mengikuti hukum i'rab isim atau fi'il sebelumnya. Ja'a Zaidun fa'amrun. Saya telah datang lalu Amr. Di i'rabnya Amr itu mengikuti Zaid. Kalimah yang jatuh sebelum fa namanya maktuf alaih, fa-nya huruf atof, amr maktuf. Maktuf alaih huruf atof maktuf. Jadi kalau di i'rab al-fa'u harfu adfin, mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min i'rab. Terus amrun itu maktufun ala zaidun.
Ala Zaidun ya. Bacanya sesuai dengan contohnya. Ja'a Zaidun berarti maktuf pada lafaz Zaid. Zaidun. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah li'annahu isim mufrad. Yang kedua huruf istifham. Kemarin kita bahas tentang isim istifham. Ada tul istifham, ada huruf, ada isim. Sekarang yang hurufnya. Keduanya berada di awal kalimat sebelum isim atau fi'il dan tidak beramal. Contoh aja Zaidun hal anta ustadun bisa masuk pada fi'il ja'a atau isim anta. Hamzah dan hal di sini harfas istifhamin mabniun alal fathi was sukuni la mahallalah min i'rab. Keduanya adalah huruf istifham. Harfas istifham itu maksudnya dua huruf istifham gitu ya, isim tasniyah itu. Lalu yang ketiga adalah wawu hal. Wawu hal itu apa? Huruf yang menghubungkan sahibul hal, pemilik keadaan, dan jumlah yang menjadi hal, menjadi penjelas keadaan. Baik jumlahnya nanti ismiyah maupun fi'liyah. Contohnya ja'al mu'allimu wa wajhuhu dhahikun. Guru itu telah datang, wajahnya itu sambil tertawa. Dia lagi senang berarti. Ja'al mu'allimu wa yarkabus sayyarata. Guru itu datang dalam keadaan sedang mengemudi mobil. Di situ ada wawu teman-teman, yang mana wawunya disebut al-wawu al-haliyah, al-wawu lil hal. Ini bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Tapi maksudnya isim dan fi'il ini adalah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah kayak gitu. Al-wawu al-haliyah atau wawun lil hal harfun mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Nanti dibahas tersendiri dalam pembahasan mansubatul asma. Dan yang terakhir, lam qasam atau sumpah masuk pada jawabnya qasam. Jawabnya sumpah. Baik berupa jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Jadi bisa masuk isim maupun fi'il. Tallahi. Demi Allah. Itu kan sumpah. Laqad ata'tu amrak. Sungguh aku sudah taat kepada perintahmu. Wallahi inna fa'ilal khairi la mahbub. Wallahi inna fa'ilal khairi la mahbub. Ini sebenarnya teman-teman aslinya kalimat itu wallahi la fa'ilul khairi la fa'ilul khairi mahbub. Nah, gara-gara ada inna, lamnya tergeser ke sini. Nah, oke, seperti itu ya. Bisa dikatakan lam kosam ini aslinya juga lam ibtidak sebenarnya teman-teman. Cuman dia terletak pada jawabnya kosam gitu. Lam jawab kosam. Aslinya ya lam ibtidak aslinya itu. Karena geser nanti disebut dengan lam muzahlaqah atau lam muzahlafah. Maksudnya geser dari awal kalimat ke tengah itu loh. Kayak la fa'ilul khairi mahbub menjadi inna fa'ilul khairi la mahbub. Itu dia tergeser. Laqad alamu harfu jawabin lil qasam mabni al fathi la mahalla lahu min al i'rab qad harfu tahqiq karena masuk pada fi'il apa? Fi'il madhi. Baik, ada yang ditanyakan? Insyaallah tidak ada Ustaz. Alhamdulillah. Kita bahas sedikit bab 11 teman-teman. Tapi untuk detailnya di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabur raf'i fil asma. Nah, kita udah masuk isi dari titik-titik pada isim yang kemarin tuh. Pada bab berapa itu ya? 2, 3 itu kan ada bab 3 ya. Nih, sebentar. Nah, yang ini loh. Ini kan ada titik-titiknya ya. Nah, ini tuh kalau marfu nanti isinya yang tadi. Kalau masuk mansub ya nanti akan dijelaskan. Yang kita bahas ini adalah penyebab rofa. Kayak misalkan ja'a rajulun. Kenapa rajulun rofa? Dan ini inti daripada ilmu nahwu, ilmu i'rab itu ini intinya sebenarnya. Sebab rofa ada 10. Ini kita mengikuti mutamimah. Kalau di jurumiyah kan 7 gitu ya. Terus dijelasin sama mutamimah ada 10. Satu jadi fa'il, pelaku pekerjaan. Darasa Zaidun an-nahwa. Zaidun rofa karena jadi fa'il dari darasa. Yang kedua jadi naibul fa'il. Contohnya durisa an-nahwu. Nahwu itu dipelajari. An-nahwu ini naibul fa'il dari durisa.
Yang ketiga mubtadaun. Zaidun darisun ilman nahwi. Zaid mempelajari ilmu nahwu. Zaid ini rofa karena jadi mubtada. Yang keempat khobaru mubtadain. Zaidun darisun ilman nahwi. Zaidun mubtada darisun khobar, makanya dibaca rofa. Yang kelima isim kana dan saudari-saudarinya. Istilahnya ismu kana gitu ya. Kana Zaidun darisan nahwi. Zaid itu pernah mempelajari nahwu. Di Zaid ini menjadi isimnya kana, maka dibaca rofa. Yang keenam isimnya kada. Kada dan saudari-saudarinya. Ini maksudnya adalah af'alul muqarabah. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya akan saya jelasin agak detail sedikit. Karena di sini nggak dijelasin kan, insya Allah. Kada Zaidun ayak doban nahwa. Wah, hampir-hampir Zaid itu membenci nahwu. Jadi Zaid ini dirofakkan karena menjadi bukan fa'ilnya, isimnya kada kayak gitu. Kemudian yang ketujuh emak dan saudari-saudarinya. Ini yang tadi yang diserupakan kayak Laisa teman-teman ya. Ma, la, lata, dan in. Namanya ma hijaziyah. Ma Zaidun darisan. Zaid itu nggak belajar sekarang. Zaid nggak belajar. Zaidun ini isimnya emak, ma hijaziyah. Yang kedelapan khobar inna dan saudari-saudarinya khobaru inna. Inna Zaidan dari sunnahwi. Sungguhnya Zaid itu pelajar nahwu. Dibaca rofa dari sunnahwinya. Yang belakang dari sunni namanya khobarnya inna. Kalau yang depan Zaidan dibaca nasab namanya khobarnya inna. Dan yang kesembilan khobar la yang menafikan jenis yang tadi barusan. La darisan nahwi mamkutun. Tidaklah pelajar nahwu itu dibenci. Darisan nahwi. Darisan isimnya la nasab. Nasabnya secara mahal. Mamkut khobarnya la rofa. Dan yang terakhir 10 jadi tawabi. Pengikut isim yang dirofakkan ya. Pengikutnya khobarnya la, pengikut khobar inna, pengikut fa'il, pengikut khobar, pengikut mubtada. Tuh, yang mana yang namanya pengikut mengikuti yang diikuti. Pengikut itu istilahnya tabi, yang diikuti namanya matbu. Tabi ada 4. Yang pertama na'at, na'tun. Yang kedua atfun, atof. Yang ketiga taukidun. Yang keempat badalun. Jadi kalau na'at nanti ya na'tun marfu'un kayak gitu. Kalau atof maktufun, ismun maktufun ala. Tadi udah ya. Jadi atas kan ada contohnya. Kemudian kalau taukid ya taukidun marfuun. Badal ya badalun marfuun. Contohnya naat ja'a zaidun al-alimu. Al-alimu na'tun marfuun li zaidun. Ja'a zaidun wa muhammadun. Muhammadun ismun maktufun ala zaidun. Ja'a zaidun nafsuhu. Nafsu taukidun maknawiyun. Marfuun. Jadi istilahnya taukid maknawi. Insya Allah dijelaskan nanti. Dan yang terakhir badal ja'a syaikhu, yaitu telah datang guru yaitu Zaid. Zaidun badalun badalu kullin min kullin atau badal mutabik istilahnya. Badalun marfuun, badalu syaikhu marfuun. Badalnya lafaz syaikh marfu. Ada yang ditanyakan? Ini cepat dulu teman-teman. Untuk detailnya insya Allah nanti. Agak detail ya, agak detail-detail banget. Ya, silakan. Insya Allah tidak ada Ustaz. Aman ya? Baik, coba kita praktik nih sekarang. Nyari kalimat huruf. Dan huruf itu namanya huruf apa gitu ya. Masuknya kemana. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke... ini aja ya. Yang 18 nih. Wa'an Maimunata. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-malif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bihi wa bihi fitarini. Amin. Wa'an Maimunata radhiyallahu anha. Qalat marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin. Yajurrunaha. Faqal. Lau akhadtum ihabaha. Faqalu innaha maitatun. Qala yutahhiruhal ma'u wal qaradu. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Tayyib. Huruf yang pertama mana? Huruf yang pertama kalimat apa? Ustaz. Ngan. Wow. Wawunya enggak? Wawu, oke, wawu. Wow, wow. Wawunya beramal enggak ini?
Tidak. Tidak Tidak. beramal. Tidak, Ini iya Ustaz. tidak beramal kan? Untuk an, beramal nggak? Beramal Ustaz. Beramal. Ini namanya huruf apa? Kan huruf jar. Huruf Beramal huruf jar. mengejarkan Maimunah ya kan? Karena Maimunah isim ghairun munsharif, tanda jarnya dengan fathah. Ini kalau wawu di awal teman-teman ya, ini nanti pasti banyak perbedaan. Tapi umumnya kalau di awal namanya istiqnafiyah atau ibtidaiyah gitu. Harful istiqnaf atau harful ibtida. Radiyallahu anha qalat. Marra Rasulullah SAW bisyatin yajurunaha. Ada satu huruf di situ, huruf apa? Ba. Huruf ba. Nah, huruf apa ini namanya? Ba. Harfu jar. Harfu Jar. jar. Beramal atau tidak? Harfu jar. Beramal. Amalnya apa? Majrul kan isimnya. Oke, mengejarkan isim. Faqala lau akhadtum ihabaha. Ada kalimat huruf? Fa. Oke, fa. Fa-nya fa apa? Fa kolat. Fa. Pak. Fa sababiyah. Fa sababiyah? Bukan. Kalau Fa. fa sababiyah itu masuknya ke mudhari ya, dan menasabkan mudhari. Beliau lewat, Rasulullah itu melewati sebuah kambing yang apa ditarik oleh sahabat-sahabatnya gitu. Lalu berkata, ini kalau lalu mananya Pak? Jawab. Fa Fa, maknya. fa huruf atop. Betul Mas sekali. sababiyah Ustaz. Kalau lalu itu huruf atop teman-teman. Atof. Ya, kalau sababiyah itu masuk ke mudhari, menasabkan mudhari, maknanya maka sebab itu. Gitu. Kalau fa jawab jatuh setelah syarat. Ada syaratnya nggak di situ? Tidak ada. Nggak ada. Kemudian lau akhadtum ihabah. Seandainya kalian mengambil ihab kulitnya, Lau ini masuk huruf juga Ustaz. masuk huruf lau. Seandainya berarti huruf apa? Tamani ya. Taman nih seandainya. Temani. Faqalu. Ya, tamani itu ya pengandaian. Seandainya sebenarnya di sini makna aslinya itu tamani, tapi dia mengarah kepada harapan taroji. Karena mungkin kalau tamani itu kan sulit. Faqalu innaha maitatun. Ada huruf di sini. Fa. Fa. Cuma tulis soalnya. Paknya apa? Faqalu Atop. Atof. ya atau. Atau. Lalu berkata siapa sahabat innaha maitah. Ada huruf nggak? Inna. Inna. Nah. Huruf apa? Bapak. Huruf musyabbah bil eh, fi'li. Ya. Qala yutahiru hal ma'u wal qaradu. Akhrajahu Wal. Abu Dawud wan Wow. Nasa'i. Wow apa namanya? Wow, atof. Nah, itu paling Atop. mudah ya. Oh, atau maknanya dan. Baik, insya Allah kita lanjutkan besok teman-teman. Besok apa Senin ya? Besok masuk nggak? Tuh. Pengen libur ya? Kok beda, Abi? Kok beda bukunya?